Ya, halo Indah People, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali kembali saya Rian Wijaya yang bersama Anda di spesial Inlight Podcast hari ini. Ini adalah podcast channel yang bermanfaat, kita memberikan hal-hal terbaru, edukasi, perkembangan bisnis, dan segala banyak hal. Dan tidak hanya mengenai lampu ya. Dan tentunya untuk Indonesia saat ini masih kita dalam situasi pandemi, meskipun di sebagian tempat sudah mulai menurun. Kami dari Inlight mendoakan kita semua dalam keadaan sehat, dan semakin cepat selesai semua permasalahan pandemi ini. Iya, di Inlight Channel Podcast spesial hari ini, kita keliling jauh ini ke Kalimantan. Kali ini kita sudah bersama dengan owner dari Maju Sukses Mandiri. Beliau ini masih sangat muda, pintar, profesional juga. Kita akan langsung sapa. Halo Pak Warren Wijaya, apa kabar? Halo, selamat pagi, kabar baik Pak Rian. Kabar baik. Di Jakarta kabarnya baik, tapi untuk bisnis tetap normal dong jalannya ya, bisnis ya. Kalau di sini sih rata-rata toko-toko semua masih pada boleh buka. Jadi selama mereka masih buka sih ya roda ekonomi masih bisa jalan lah. Jalan. Dan enaknya di Pontianak itu daya beli orang cukup tinggi ya Pak, betul ya? Di Pontianak ya? Iya. Agak konsumtif mungkin ya. Konsumtif ya? Iya. Betul ya? Oke, Pak Warren, kebetulan kita sudah cukup lama melihat dari perkembangan dari Maju Sukses Mandiri, terutama bagi kami sebagai sebuah distributor besar di Pontianak. Boleh ngobrol dikit dong Pak, kira-kira sejak kapan sih Maju Sukses Mandiri ini Bapak dirikan? Jadi kalau untuk CV Maju Sukses Mandiri ini sebenarnya masih baru. Dia baru berdiri tahun ini di bulan Maret kemarin. Okay. Nah, cuma sebenarnya CV Maju Sukses Mandiri itu divisi baru dari perusahaan sebelumnya yang namanya Indah Jaya. Nah, kalau Indah Jaya itu udah dari tahun 90-an sih. Nah, pertanyaan saya berarti Maju Sukses Mandiri ini apakah fokus hanya di lampu saja atau bagaimana Pak Warren? Iya, spesialisasi kita sih utamanya memang lampu. Jadi setidaknya kita megang satu merek lah lampu kan. Dalam hal ini Inlight. Nah, kita juga lengkap-lengkapi juga dengan alat-alat listrik yang lain seperti fitting-fitting lampu, pelengkap-pelengkapnya lah, kabel segala macam. Pertanyaannya adalah, kenapa sih harus Inlight, Pak Warren? Jadi kalau ditanya kenapa harus Inlight, saya lihat kalau di wilayah Kalimantan Barat khususnya peluangnya juga cukup besar sih ya. Dilihat dari potensinya, kita juga kalau di Kalimantan Barat untuk Inlight sih masih nggak terlalu sering orang temuin. Jadi pasarnya masih bisa lah kita untuk garap lagi, untuk perluas, untuk dikembangin lagi pasarnya. Jadi saya lihat sih masih bisa berkembang. Itu dari segi potensi. Dari segi kualitas juga kita lihat Inlight memberikan mutu yang oke sih. Saya lihat dapat memenuhi ekspektasi konsumen lah. Konsumen. Ya. Iya, dari standar juga sudah memenuhi, ber-SNI dan bergaransi. Betul. Dari harga juga bisa dijangkau. Terlebih lagi juga kita lihat di kondisi seperti saat ini mungkin daya beli konsumen kan agak menurun lah ya. Iya betul. Jadi harus disesuaikan terkadang. Nah, dari segi harga itu setidaknya harus bisa memenuhi. Dan juga terutama juga after sale support-nya juga ya Pak ya, itu jadi penentu ya Pak. Betul. Iya betul. Promo-promo harus setidaknya menarik lah bagi konsumen-konsumen. Betul. Pak Warren, yang menarik adalah juga di Kalimantan Barat untuk Pontianak ya. Bapak apakah fokus di Pontianak saja atau di hampir seluruh provinsi di Kalimantan Barat itu? Kita seluruh provinsi sih ya. Kita juga udah masuk ke daerah-daerah di luar Pontianak, seperti Singkawang, Sintang, Skadau, dan berbagai daerah juga. Wah, cuma mungkin ada beberapa yang masih belum kita sempat itu masukin juga ada mungkin. Nah, yang unik begini nih Pak Warren, kalau kita bicara teknologi LED di kota-kota besar memang orang sudah sangat paham ya. Bagaimana cara pandang orang di daerah Bapak terhadap perkembangan LED saat ini, Pak Warren?
Saat ini saya lihat di Kalimantan Barat untuk lampu berjenis LED itu juga sudah semakin umum digunakan. Ya, kalau ke toko listrik atau toko-toko elektronik juga udah rata-rata jual juga sih lampu berjenis LED sih. Namun terkadang kalau dari segi end usernya, dari konsumen yang beli lampu itu mungkin agak tahu bahwa lampu itu ada tipe-tipe lainnya, salah satunya LED. Nah itu mungkin perlu disosialisasikan lagi kepada mereka kan. Pasti. Bahwa lampu LED ini banyak keunggulannya dibandingkan lampu-lampu sebelumnya. Udah berinovasi lebih lah. Iya. Berarti kalau menurut saya ini Maju Sukses Mandiri cukup mempunyai tantangan yang besar ya, karena seperti yang kita ketahui Bapak otomatis demand tinggi di daerah-daerah pinggiran, tapi Bapak harus punya energi lebih untuk mengedukasi, betul nggak Pak? Iya betul. Betul ya Pak ya? Di luar itu juga tentunya bersaing dengan kompetitor lain, merek-merek lain kan juga ketat juga kan. Ketat juga. Nah, ini kita bicara ini nih Pak. Tadi Bapak sudah sampaikan ketatnya persaingan. Pertanyaan saya, bagaimana strategi dan program Bapak untuk menghadapi ketatnya persaingan sampai Bapak mendirikan satu company khusus nih untuk sebagai distributor lampu? Iya, jadi kita sih tetap berkomitmen aja untuk selalu memberikan pelayanan dan penawaran yang terbaik untuk konsumen-konsumen kita ya. Terlebih lagi misalkan untuk lampu kan terkadang konsumen itu setidaknya kalau ingin memesan lampu harus dari supplier yang pasti. Kalau tidak mereka kadang resikonya juga besar kan. Betul. Untuk kalau misalkan khususnya untuk produk-produk yang bergaransi. Nah, dalam hal ini kita sebagai distributor ya setidaknya memberikan rasa aman dan jaminan lah kepada toko-toko dalam hal misalkan untuk klaim garansi segala macam kita juga nggak ribet lah. Ya, kita juga berusaha bersikap fleksibel aja pada toko-toko. Betul. Iya, dari segi promo juga kita dinamis juga. Promo apa nih sekarang nih Pak yang lagi digencarkan sama Maju Sukses Mandiri? Kita ada jalankan promo cashback ya. Jadi misalkan untuk nominal berapa kita berikan potongan. Kemarin kalau nggak salah tuh ada saya lihat di flat program promo Bapak itu, kalau nggak salah hadiahnya banyak banget tuh ya, sampai ada mesin cuci, betul ya? Iya, saya lihat program. Jalankan. Betul, saya lihat program Bapak, jujur saya lihat sama tim-tim marketing, wah ini Maju Sukses Mandiri berani sekali nih saya bilang dalam memanjakan pelanggan ya. Luar biasa lah itu Pak. Memang ini kan masih termasuk tahap-tahap awal ya. Menurut saya memang promosi untuk awal-awal sekarang ya harus gencar lah kita. Harus gencar ya. Dan dari segi misalkan benefit yang didapatkan oleh konsumen kita juga survei, kita sesuaikan dengan apa sih yang mereka inginkan gitu. Pak Warren, Bapak sebagai profesional muda juga, saya sangat yakin Bapak tentunya jeli dalam membaca consumer behavior atau perilaku konsumen dalam mengambil keputusan untuk membeli lampu LED. Kalau saya kasih variabel Pak, harga kah, packaging kah, atau kualitas, mana yang mereka utamakan dulu Pak di daerah Bapak? Di daerah kita mungkin yang pertama masih tetap harga sih ya. Harga ya? Masih tetap harga, iya betul. Nah, tentu juga tak lepas dari yang variabel ketiga yaitu kualitas. Nah, dua variabel ini yang menurut saya paling menentukan gitu. Pak Warren, Bapak kan juga holding company Bapak di building material. Otomatis kan Bapak juga sektor Bapak apa saja selain untuk retail atau end user? Bapak main juga nggak masuknya ke lampu ke proyek Pak? Proyek sih nggak terlalu banyak ya. Kita lebih ke supply untuk toko-toko aja. Toko-toko ya. Toko-toko. Iya, mungkin toko-toko langganan kita yang juga mungkin ada beberapa main di proyek. Mungkin begitu. Bagaimana Maju Sukses Mandiri memanfaatkan digital media untuk mempromosikan bisnis Anda, Pak Warren? Memang dengan melihat perkembangan teknologi ya, kita juga harus memanfaatkannya minimal.
Karena kalau tidak ya pasti ketinggalan kan, terutama dalam situasi seperti saat ini, khususnya di Kalbar untuk produk Inlight mungkin masih belum terlalu dikenal lah ya untuk kalangan di sini ya. Nah, itu promosi sangat penting. Jadi kita juga menggunakan berbagai media-media online untuk melakukan promosi sih. Seperti ya kita sosial media kita juga melalui beberapa platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak kita juga manfaatkan. Betul. Pak, saya butuh masukan dari Bapak karena kan Bapak yang lebih paham mengenai kultur marketing di daerah Bapak. Kira-kira orang Pontianak itu lebih suka model iklan promosi yang seperti apa sih menurut Bapak? Iklan promosi ya berbagai macam juga sih ya, terkadang kemauannya ya. Ada yang billboard, ada yang iklan, ada yang sosmed gitu ya. Iya. Kalau dibilang paling efektif sih mungkin untuk saat ini mungkin dengan sosial media lah ya. Sosial media yang paling bisa menjangkau banyak orang ya. Betul. Kalau dari preferensi dari konsumen kita sih ya macam-macam juga, ada dari billboard. Misalnya terus dari rak display juga untuk majang lampu gitu. Itu juga banyak yang mau sih. Oke. Itu jadi catatan untuk Inlight, Pak. Oke, Pak, di tempat Bapak ini khusus untuk item lampu, Pak. Yang paling dominan sekarang tipe apa? Apakah bulb, float atau street light? Bulb dan panel light. Oh, panel lagi kenceng ya, Pak ya? Iya, lumayan juga, itu termasuk umum juga sih. Oh, umum ya, karena mungkin karena renovasi banyak, pembangunan banyak juga, mungkin begitu ya? Iya. Apa sih dua klasifikasi khusus maju sukses mandiri dalam memutuskan, oke, saya sama kamu, apa Pak? Tentunya juga penting untuk melihat apakah visi antara kita dan prinsipal itu sama atau tidak, sehingga bisa menjalin kerjasama efektif apa tidak. Betul. Kedua, bagaimana support dan benefit yang bisa diberikan dari prinsipal untuk kita. Betul. Itu juga pasti kita tujukan untuk ke bawah juga kan, agar bisa lebih efektif pemasarannya. Sekarang kan yang jadi masalah itu adalah lampu kalau rusak, returnya susah, orang udah males ya Pak ya? Iya. Betul. Iya, salah satu faktor yang penting juga itu, salah satunya itu bagaimana misalkan untuk ngeklaim kalau ada yang ingin ditukar, kalau nggak ribet, nah itu penting tuh. Apakah prinsipal bisa memberikan jaminan yang fleksibel apa tidak? Pak, sebenarnya kalau kita ambil skala 10 sampai 100%, sudah berapa puluh persen sih Pak masyarakat Kalbar sudah aware dengan lampu LED, Pak? Kalau aware dengan semua jenis lampu LED ya, menurut saya sih masih antara 20-30% sih, karena tentunya LED juga banyaknya di kota-kota besarnya kan ya. Betul. Nah, sedangkan Kalbar itu kan besar sekali, banyak daerah-daerah terpencil juga. Iya, betul. Nah, mungkin itu masih perlu untuk banyak-banyak disosialisasikan mengenai keunggulan-keunggulan produk LED. Berarti Bapak proses distribusi Bapak dari dari Pontianak sampai ke pelosok-pelosok seperti itu ya Pak ya? Iya. Waduh. Kita masih dalam tahap awal pengembangan lah. Apa harapan Bapak untuk Inlight sebagai partner Bapak dalam membantu sama-sama lah mengembangkan agar sama-sama sukses gitu Pak? Ya, harapan saya sih tetap itu aja lah, bagaimana tetap support untuk distributornya. Segala macam mengenai potensi pasar, mengenai bagaimana dinamika pasar kita sama-sama pelajari. Betul. Dari segi kemudian dari ya. Iya, dan konsisten tentunya begitu. Dari segi
kualitas juga saya harap prinsipal selalu berorientasi pada peningkatan mutu dari produk tersebut lah. Betul. Dan Inlight juga kebetulan memang terus berinovasi dengan terobosan-terobosan baru, dan nanti di 2021 ada kejutan deh buat Maju Sukses Mandiri ya. Oh ya, harus siap-siap dulu nih berarti. Siap-siap dulu, iya. Apa nih? Kejutannya kita rahasiakan dulu, dan yang pasti bocorannya adalah kita mungkin the first di Indonesia nantinya. Yang pasti juga Maju menarik Sukses, nih gini. Menarik sekali. Dan yang pasti nanti juga Maju Sukses Mandiri juga akan lebih menghemat energi untuk memasarkan Inlight. Oke, Pak Warren, Bapak sebagai seorang profesional muda, owner juga, apa target besar Bapak ke depannya dalam lampu LED di Kalimantan Barat, Pak? Tentunya target kita adalah dalam segi pengembangan pasar, kita semakin meluas lah gitu. Bagaimana kita semakin memperkenalkan merek Inlight kita di wilayah Kalimantan Barat ini. Minimal toko-toko mengenal merek ini dan ada keinginan untuk mencobanya. Gitu. Dan yang pasti juga Inlight juga pasti akan lebih total juga untuk memberikan dukungan tersebut ya, Pak Warren ya. Iya benar. Mungkin Bapak bisa kasih tips untuk Inlight people, bagaimana tips memilih lampu LED yang baik, Pak? Kalau menurut saya sih dalam memilih lampu khususnya LED ya, kita harus sesuaikan dengan kebutuhan kita lah dari segi pencahayaan dan warna, disesuaikan aja sesuai kebutuhan. Kemudian yang tak kalah penting juga pilihlah lampu LED yang hemat energi dan memiliki jangka waktu yang lama. Kemudian juga penting untuk melihat spesifikasi lampu tersebut, khususnya dalam hal ini lumen dari lampu tersebut, yaitu tingkat kecerahan dari lampunya. Karena terkadang ada lampu yang meskipun wattnya sama, tapi ada lumennya kan nggak sama gitu. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan. Betul, luar biasa. Jadi itu ya Inlight people ya, itu adalah tips dari Bapak Warren Wijaya sebagai seorang pengusaha juga untuk Anda dalam memilih lampu yang baik. Oh ya Pak Warren, kalau boleh tahu nih Inlight people kalau pengen mampir di akun Instagramnya Maju Sukses Mandiri apa Pak? Untuk akun Instagramnya sih kita kebetulan juga masih belum begitu dijalankan sekali, tapi udah ada sih namanya Cahaya Guna ya. Cahaya Guna. Kalau misal Cahaya Guna, @Cahaya Guna gitu ya? Iya. Oke, kemudian kalau misalkan tayangan ini ditonton oleh reseller di Kalimantan, dia ingin menghubungi Maju Sukses Mandiri, dia boleh kontak kemana Pak? 734705. Oke, kodenya Kalbar, saya tahunya 0511 doang nih. Kodenya Pak ada Pak? Kode area ada nggak? Kode area, waduh saya juga lupa. Itu kontak kantor ya Pak ya, bukan smartphone ya, bukan? Atau smartphone juga mungkin lebih bagus ya? Iya smartphone aja Pak, yang ada WhatsApp-nya. Nomor saya juga boleh sih. Oke, saya punya nomor Bapak, nanti saya izin tampilkan di tayangan ini ya Pak ya. Iya. Silakan Pak. Oke, Pak Warren, terima kasih banyak. Luar biasa sekali talk show kita hari ini, Pak. Dan tentunya kami juga berharap Maju Sukses Mandiri semakin sukses dan punya reputasi baik di Pontianak dan Kalimantan Barat. Dan juga Inlight people untuk Anda khususnya yang ada di Kalimantan Barat, Inlight LED tidak akan memilih sebuah distributor kalau tidak memiliki reputasi yang baik. Jadi kalau Anda ingin menjadi partner, silakan kontak yang ada di bawah ini. Oke Pak Warren, terima kasih banyak. Salam sukses selalu untuk Maju Sukses Mandiri. Siapa tahu kalau nanti Jakarta sudah stabil, ke Jakarta kita ngobrol langsung ya Pak ya. Iya. Oke, terima kasih. Kita ke Jakarta. Oke, terima kasih Pak Warren. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Rian. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Inlight people, demikian ngobrol kita di Inlight Channel Podcast hari ini, dan kami akan tayangkan di Instagram dan juga di YouTube kami. Semoga tayangan ini bermanfaat. Saya Rian Wijaya. Terima kasih. Salam sehat selalu.